everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Math with Indah. Jadi di video perdana aku kali ini atau my first video, di sini aku akan ngebahas mengenai strategi untuk menyusun esai seleksi PPG calon guru atau dulu disebut sebagai PPG Prajabatan. Nah, adapun untuk esainya itu terdiri atas 7 poin utama. Nah, 7 poin ini. Nah, mungkin sedikit gambaran ya, untuk esai dari seleksi PPG calon guru ini sedikit berbeda dengan esai pada seleksi-seleksi lain. Nah, kalau di esai seleksi lain tuh kalian pasti disuruh untuk menyusun esai mengenai diri kalian atau latar belakang kalian dan lain sebagainya itu dalam misalkan dibatasi 1000 kata atau 500 kata seperti itu ya, dan kalian langsung mengerjakannya itu dalam satu word atau satu file, jadi ada beberapa paragraf seperti itu ya. Nah, tapi berbeda untuk esai seleksi PPG calon guru ya. Kalau di esai seleksi PPG calon guru itu kalian nanti bentuk esainya itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan untuk 7 poin utama pertanyaannya itu, yang pertama itu kalian akan ditanyakan apa yang memotivasi kalian untuk menjadi guru dan apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Kemudian yang kedua, kalian akan disuruh untuk menceritakan pengalaman kalian ketika kalian itu perlu untuk mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa. Dan hal-hal baru apa yang kalian pelajari gitu. Kemudian yang ketiga, terkadang kalian itu diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut kalian tidak sesuai dengan nilai, etika, pedoman kerja, atau aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, kalian akan disuruh untuk menceritakan secara spesifik situasi pengalaman kalian saat bekerja sama dengan orang lain yang punya beragam perbedaan seperti budaya, cara pandang, latar belakang, pendidikan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kalian akan menceritakan salah satu pengalaman kalian saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari orang lain gitu. Misalkan anak didik, rekan sejawat, ataupun anggota komunitas atau organisasi. Kemudian yang F itu kalian akan menceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan. Nah, baik di pekerjaan ataupun organisasi ataupun komunitas ataupun perkuliahan yang pernah kalian ambil. Kemudian yang terakhir di sini kalian akan menceritakan secara spesifik saat kalian dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, tapi yang akan kalian jawab itu bukan 7 poin ini. Jadi 7 poin ini itu akan dibagi menjadi sub-sub pertanyaan gitu ya. Dan sub-sub pertanyaan itulah yang akan kalian jawab gitu. Untuk bagian A, di sini itu kalian akan ditanya itu ya, apa yang memotivasi kalian untuk menjadi guru dan apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Nah, di sini secara umum kalian itu bisa mengambil pengalaman kalian waktu S1 atau saat SMA. Tapi kalau saat SMA ini sepertinya terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kalian bisa ambil waktu S1 aja. Nah, ketika kalian itu membantu teman belajar atau kalian itu jadi guru bimbel gitu ya, atau jadi asisten dosen atau asisten praktikum. Atau bisa juga kalian itu motivasinya itu dari sosok guru atau pengalaman belajar yang menginspirasi kamu. Jadi misalkan saat SMA dulu kalian tuh punya guru favorit. Nah, dari guru itu karena cara mengajarnya yang kalian sukai atau pembawaan guru itu yang kalian sukai, jadi dari situ kalian termotivasi untuk menjadi guru. Nah, di situ bisa kamu ambil tuh itu apa namanya contohnya. Kemudian untuk pertanyaannya itu yang pertama, tantangan apa yang kalian hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut dan bagaimana kalian mengatasinya gitu ya. Nah, misalkan di sini tantangan yang kalian hadapi itu gini. Oh iya, untuk strateginya itu yang pertama kalian pilih satu tantangan yang relevan gitu. Misalnya tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, teknologi,
pembelajaran dan pendekatan baru. Nah, jadi di sini misalkan tuh kalian tantangannya ini perubahan perubahan pendekatan baru atau adanya pendekatan baru. Misalkan saat ini tuh kan lagi di apa namanya ditekankan gitu ya terkait dengan deep learning. Nah, misalkan kalian tuh sebelumnya belum tahu deep learning itu seperti apa atau bagaimana itu. Nah, di situ kalian bisa sebutkan kalau deep learning ini menjadi salah satu tantangan kalian untuk menghadapi atau eh, tantangan kalian untuk menjadi guru karena sebelumnya kalian belum paham terkait dengan deep learning atau mungkin kalian sudah sudah pernah mendengar istilah deep learning tapi belum sampai paham gitu ya. Jadi bisa kalian jadikan itu sebagai tantangan. Kemudian di situ kalian harus fokus dengan bagaimana kalian itu menghadapi tantangan ini dan tindakan nyata kalian itu seperti apa. Misalnya ketika kalian menghadapi tantangan dengan baru mendengar istilah deep learning. Jadi untuk menghadapinya kalian itu bisa mengikuti berbagai pelatihan ataupun belajar secara otodidak gitu dengan mencari referensi di YouTube atau di buku atau jurnal-jurnal lain di internet seperti itu. Kemudian yang kedua, apa kelebihan yang mendukung peran kalian sebagai guru? Kemudian jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Nah, untuk strateginya, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian itu jangan sampai hanya nyebutin sifat-sifatnya aja. Misalkan saya itu orangnya disiplin, saya itu orangnya sabar, saya itu orangnya jujur. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalian itu kemas suatu kekuatan itu dengan cerita gitu ya. Misalkan ketika menjadi guru bimbel, saya itu orangnya tepat waktu gitu ya. Jadi mulai pembelajaran itu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati gitu dan juga berakhir sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, di situ berarti kalian itu orangnya disiplin gitu. Jadi intinya kalian kemas kelebihan kalian itu menjadi sebuah cerita gitu ya. Dan kalian jelasin tuh kenapa kalian itu orangnya seperti itu gitu. Misalkan emang integritas kalian seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir di sini di bagian A adalah bagaimana hasilnya gitu ya. Misalkan, oh ya tadi misalkan deep learning tadi setelah kalian pelajari itu kalian implementasikan ke anak murid bimbel kalian gitu ya contohnya atau saat PPL atau dan lain-lain atau saat magang gitu. Nah, di situ kalian jelasin tuh, setelah kalian mempelajari pendekatan ini tuh, dampaknya terhadap murid itu seperti apa gitu. Misalkan respon mereka seperti apa. Misalkan mereka jadi lebih antusias belajar atau dan lain-lain gitu. Terus misalkan dengan kalian itu orangnya disiplin tepat waktu, jadi murid itu bisa mengikuti sifat positif dari kalian gitu. Misalkan mereka jadi juga datang tepat waktu gitu. Bisa mengikuti les dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan gitu. Dan juga di sini kalian itu sebutkan kalau kalian itu nggak hanya berhenti setelah setelah kalian itu merasa berhasil gitu ya. Jadi kalian sebutin kalau kalian itu akan terus tumbuh dan belajar. Karena untuk menjadi guru itu, kalian itu dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner seperti itu. Kemudian di bagian B, kalian akan disuruh untuk menceritakan pengalaman ketika kalian perlu mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa. Dan hal-hal baru apa yang kalian pelajari gitu. Misalkan saat kuliah itu kalian harus belajar teknologi baru mengenai software statistik atau software yang lain yang mendukung perkuliahan. Atau mungkin kalian belajar Canva tuh untuk membuat PPT dan sebagainya. Untuk pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana cara Anda mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan dan mengapa Anda merasa perlu mengembangkan area tersebut? Nah, sebenarnya terkait dengan deep learning tadi tuh bisa kalian masukin di sini. Tapi kalau bisa kalian itu mengambil apa namanya cerita yang lain gitu atau pengalaman kalian yang lain. Misalkan kalian itu dulunya hanya menggunakan
Microsoft PowerPoint gitu untuk membuat PPT. Nah, tapi dengan adanya perkembangan zaman dan juga kalian lihat itu siswa-siswa sekarang itu atau murid-murid sekarang itu lebih familiar dengan Canva, dan juga di Canva itu kan template-nya lebih beragam gitu ya, lebih menarik gitu, lebih bervariasi, lebih berwarna. Jadi dari situ kalian itu bisa mengidentifikasi kalau kalian itu perlu untuk belajar Canva gitu, atau mengembangkan kemampuan kalian untuk membuat PPT dengan Canva. Nah, di sini kalian juga harus menghindari jawaban karena disuruh gitu ya. Misalkan kalian perlu belajar SPSS itu karena disuruh dosen. Nah, itu jangan sampai disebutkan di sini. Jadi kalian tunjukkan inisiatif kalian sendiri. Misalkan ya kayak tadi, kayak kalian itu perlu belajar Canva karena memang ini, karena kalian memang butuh gitu, karena kalian ingin siswa-siswa atau murid-murid kalian itu tidak merasa bosan gitu ya, karena mungkin di Microsoft PowerPoint kan template-nya terbatas seperti itu. Kemudian, yang kedua, tindakan apa saja yang kalian lakukan untuk mengembangkan diri? Adakah cara di luar kebiasaan atau berbeda yang Anda lakukan dalam proses pengembangan? Oke, jadi untuk strateginya di sini kalian harus menjelaskan apa yang kamu pelajari dan bagaimana kamu belajar dan mengapa cara itu efektif untukmu gitu ya. Misalkan tadi dengan Canva, kalian belajar Canva itu kalian sebutin nih di sini belajar Canva, terus gimana kamu belajar Canva gitu. Misalkan dengan mengikuti pelatihan atau mengikuti apa namanya, webinar-webinar, atau juga belajar otodidak melalui YouTube gitu ya. Karena sekarang kan banyak banget tuh di YouTube terkait dengan ini Canva, atau juga di TikTok juga banyak gitu. Kalian sebutin tuh gimana kalian pelajari hal-hal baru ini. Kemudian yang ketiga, apa tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi dalam proses pengembangan diri tersebut dan bagaimana kamu mengatasinya? Nah, misalkan ketika kamu belajar Canva itu atau belajar desain PPT menggunakan Canva itu kalian bosen atau kalian apa ya? Ya itu bosan, terus kemudian kurang termotivasi gitu ya, motivasinya berkurang gitu. Kalian sebutin tuh apa namanya, hambatannya di sini. Atau misalkan kalian itu terhambat oleh ini, Canva kalian itu belum pro gitu ya. Jadi karena terbatas, nah ini juga bisa jadi kesulitan atau tantangan tersendiri untuk kamu belajar Canva. Karena untuk di Canva itu lebih lengkapnya kan ada di Canva Pro, sedangkan untuk Canva yang basic itu cenderung lebih sedikit gitu ya pilihannya. Nah, itu bisa kalian ceritakan di sini, dan bagaimana kamu itu bisa mengatasi dengan hambatan tersebut gitu. Misalkan dengan Canva-nya yang belum pro, jadi kalian itu sebisa mungkin jadi lebih kreatif untuk mendesain PPT gitu. Jadi bisa kalian sebutin di sini. Kemudian yang keempat, apa hasil yang Anda peroleh dan bagaimana Anda menerapkannya dalam peran Anda? Jadi di sini kalian setelah mempelajari Canva, mempelajari desain PPT dengan Canva, kalian sebutin tuh apa yang jadi hasilnya gitu. Misalkan setelah itu kan kalian bisa mendesain PPT dengan lebih baik gitu ya, dan siswa-siswa atau murid-murid kalian jadi lebih tertarik dalam proses belajar gitu. Misalkan di sini posisi kalian menjadi guru bimbel atau guru les gitu. Jadi di situ bisa disebutkan sebagai hasilnya gitu. Dan misalkan dengan belajar hal baru ini, belajar Canva ini, kamu jadi lebih tertarik untuk belajar media-media pembelajaran yang lain seperti itu. Itu bisa disebutkan di bagian ini. Kemudian selanjutnya adalah di bagian C. Nah, ini kalian itu akan menceritakan terkait sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai dengan nilai, etika, pedoman, ataupun aturan yang berlaku, atau intinya tuh menyimpang gitu ya. Misalkan kalian menceritakan situasi di kampus atau organisasi saat kamu diminta main aman, padahal tidak sesuai dengan aturan. Misalnya tanda tangan palsu, titip absen, atau manipulasi data kegiatan, yang mana ini sering banget kalian temui saat kuliah dulu, ya kan? Oke, jadi yang pertanyaannya itu yang pertama, ceritakan satu pengalaman kamu terkait situasi tersebut dan jelaskan secara detail. Nah, misalkan
Di sini kamu itu dimintai teman kalian untuk titip absen gitu ya. Padahal titip absen ini sudah diperingatkan dan dilarang sekali oleh dosen kalian. Jadi di sini kalian fokus pada apa yang membuatnya bertentangan dengan nilai atau aturan. Jadi di situ disebutkan kalau tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dosen seperti itu. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang Anda lakukan dan mengapa hal tersebut Anda lakukan. Oke, jadi di sini kalian menjelaskan mengapa kalian itu mengambil keputusan itu. Misalkan ketika kamu dititipi absen terus kamu menolak itu kalian sebutkan alasan menolaknya itu kenapa gitu ya. Jadi ini bukan hanya yang apa yang kamu lakukan, jadi dijelaskan alasannya. Kemudian tunjukkan pertimbangan moral dan juga profesional. Jadi kalian menuliskan pertimbangan apa yang kamu lakukan ketika kamu itu menolak untuk dititipi absen oleh teman. Ya, pertimbangannya adalah dengan dosen tadi seperti itu. Dan juga ini sangat tidak jujur gitu ya kalau misalkan kalian menerima permintaan teman kalian padahal ini sudah dilarang oleh dosen. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasilnya? Oke, jadi di sini kalian tunjukin tuh apa yang telah kamu pelajari setelah kamu menolak untuk dititipi absen, yang mana ini tuh akan menjadi tanggung jawab dan etika ketika menjadi guru. Jadi kamu itu harus mempertahankan integritas kalian sebagai guru untuk terus jujur gitu ya, dan apa namanya sebisa mungkin untuk tidak menentang gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai etika, pedoman kerja ataupun aturan yang berlaku seperti itu. Oke, untuk bagian selanjutnya kalian disuruh untuk menceritakan secara spesifik situasi pengalaman kalian itu saat bekerja sama dengan orang lain yang punya beragam perbedaan seperti budaya, cara pandang, latar belakang, pendidikan, cara berpikir, dan lain-lain. Oke, untuk ini tuh kalau di esaiku dulu itu aku nyebutin pengalamanku saat KKN gitu ya. Kalau KKN di Unifku itu terdiri dari beberapa fakultas dan yang pasti itu kebanyakan berbeda jurusan gitu. Nah, jadi di situ aku sebutin seperti itu. Kemudian juga asal daerah kami semua itu juga berbeda-beda. Nah, itu bisa jadi pertimbangan untuk dituliskan di sini. Oke, yang pertama, ceritakan secara spesifik situasinya, apa tujuan dari kerjasama yang terjadi, keberagaman seperti apa yang Anda hadapi. Oke, jadi di sini aku sebutin tuh saat KKN itu perbedaan dari kami, anggota kami itu seperti apa. Bisa dari latar belakang pendidikan tadi, kemudian latar belakang daerah yang berbeda-beda, dan juga di situ situasinya kami itu ditempatkan di desa yang memang bukan asal dari kami semua gitu, jadi beda. Kemudian kalian sebutin tujuan kalian KKN itu untuk apa gitu, misalkan visi misi dari eh atau proker dari KKN, kelompok KKN kalian itu apa, itu bisa disebutin di sini gitu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa yang kalian lakukan untuk mencapai tujuan kerjasama? Bagaimana memastikan langkah-langkah tersebut sesuai dengan kebutuhan semua pihak? Oke, untuk strateginya di sini kalian bisa menceritakan gimana kalian mengelola perbedaan itu. Oke, karena tadi kan kelompok KKN-nya tuh beda-beda ya, asal daerah dan juga jurusannya. Jadi di situ kita itu sering melakukan rapat koordinasi, yang mana di situ isinya itu diskusi secara terbuka antar semua anggota kelompok gitu ya. Dan di situ kami mengeluarkan ide-ide atau pendapat kami semua dalam untuk mengatasi atau untuk melaksanakan proker-proker yang telah kami rencanakan. Dan juga di situ kita bagi peran tuh, atau di sini bisa dikatakan bagi ini. Kalau di KKN kan ada peran masing-masing, ada yang jadi ketua, kemudian wakil, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dan juga di situ kalian harus membuat, dan juga di situ kami tuh membuat suatu kesepakatan bersama. Nah, di sini kalian tunjukkan rasa empati dan profesionalitas kalian gitu ya. Misalkan terkait dengan ide tuh, kalian di sini sebutkan kalau semua anggota kelompok itu
diberikan kesempatan yang sama untuk mencurahkan ide-ide dari mereka masing-masing seperti itu, dan dari perbedaan itu bisa dicari titik tengahnya gitu ya, yang tidak memberatkan ataupun tidak menyinggung salah satu pihak seperti itu. Kemudian apa hasil yang Anda capai saat itu? Adakah komentar atau respon lingkungan terhadap tindakan Anda dan bagaimana dampaknya terhadap kerjasama tersebut gitu. Untuk strateginya di sini kalian bisa ceritakan hasilnya secara realistik dan respon rekan lain. Oke, jadi di sini setelah kalian melakukan diskusi itu, gimana respon dari teman-teman kalian atau respon dari kelompok kalian terkait dengan kesepakatan yang telah dicapai seperti itu, dan gimana dampaknya? Apakah ada yang kurang sesuai atau bagaimana gitu, bisa dijelaskan di sini. Kemudian kalian akhiri dengan refleksi gitu. Refleksi itu apa? Jadi kalian itu mengakhirinya dengan seperti biasa, apa yang kamu pelajari tentang toleransi, mendengar, dan kepemimpinan gitu ya. Karena di sini kan karena latar belakangnya yang berbeda tadi, tentunya kita kita semua kan punya pendapatnya masing-masing. Jadi di situ kalian bisa belajar bagaimana mendengar pendapat orang lain, bagaimana bertoleransi dengan perbedaan yang ada seperti itu. Kemudian untuk di bagian selanjutnya, ceritakan salah satu pengalaman kalian saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari orang lain. Contohnya anak didik, rekan sejawat, anggota komunitas atau organisasi gitu. Yang dimana di sini bisa kalian angkat kalau kalian itu jadi tutor bimbel gitu ya, tutor privat, relawan pengajar atau koordinator dari suatu organisasi seperti itu. Untuk pertanyaannya yang pertama, seperti apa situasinya pada saat itu? Siapa yang kalian kembangkan dan mengapa pengembangan itu diperlukan gitu? Misalkan kalian pilih tuh yang paling dekat dengan kalian atau yang menurut kalian itu memang masuk gitu ya di sini. Bisa misalkan dengan adik kalian di rumah atau teman atau rekan kalian atau siswa atau murid ataupun anggota organisasi. Dan kalian sebutkan mengapa pengembangan itu penting gitu ya. Misalkan untuk jadi guru les privat itu kan kalian mengajar mapel tuh. Nah, itu kan berarti kalian mengembangkan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dari siswa atau murid kalian gitu ya. Misalkan di situ memang kamu termotivasi untuk mengembangkan kemampuan murid kalian gitu. Misalkan juga kalau kalian di rumah itu sering bantu adik kalian untuk belajar gitu ya. Misalkan belajar matematika atau belajar yang lain gitu. Misalkan belajar Canva atau belajar software lain gitu-gitu ya. Ya, intinya yang kalian pernah lakukan dan kalian ceritakan tuh alasannya kenapa kalau itu penting gitu ya. Misalkan juga misalkan memang kalian itu berempati terhadap adik kalian atau kalian ingin adik kalian itu berkembang seperti itu, menjadi ilmunya lebih banyak seperti itu. Kemudian ya seperti itulah intinya. Kemudian untuk yang kedua, apa yang menjadi fokus pada pengembangan dan bagaimana cara kalian itu membangun kesepakatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oke, jadi kalian itu bisa tunjukin bahwa kalian itu tidak memaksa gitu ya, tapi kalian lebih kepada mengajak gitu. Misalkan kalau ke adik kalian, kalian itu tunjukkan kalau kalian itu mengajak adik kalian untuk belajar gitu ya, bukan memaksa adik kalian belajar seperti itu. Kemudian, langkah-langkah apa yang kalian ambil untuk pengembangan tersebut dan apa hambatan yang kalian temui dan bagaimana cara mengatasinya dan apa yang kalian lakukan untuk mempertahankan motivasi dari orang tersebut. Oke, yang ini agak panjang ya, jadi kalian bisa jelaskan prosesnya itu secara runtut gitu ya, termasuk kesulitan dan cara mengatasinya. Misalkan adik kalian itu orangnya pemalas, jadi di situ kamu sebutin tuh langkah-langkahnya biar adik kalian itu tidak malas lagi untuk belajar gitu ya. Misalkan memotivasinya atau membuat pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan. Misalkan dengan menggunakan
benda-benda konkret gitu ya untuk belajar matematika misalnya. Nggak hanya tentang rumus dan juga angka, tapi bagaimana matematika itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang mana itu bisa memotivasi adik kalian untuk semangat belajar seperti itu. Kemudian bagaimana hasil yang diperoleh dari upaya kalian membantu mereka gitu ya. Di situ kalian strategi menjawabnya adalah kalian ceritakan hasil nyata serta pembelajaran yang kamu peroleh dari pengalaman itu gitu. Misalkan adik kalian lebih termotivasi, kemudian bisa disebutkan nilainya meningkat atau adik kalian jadi semangat belajar, antusias belajar dan lain sebagainya. Nah, dari situ pembelajaran apa yang kamu dapatkan gitu. Misalkan kamu jadi lebih mengerti atau lebih paham bagaimana cara membangkitkan motivasi adik kalian itu atau motivasi orang lain, yang mana itu penting untuk ketika nanti kalian menjadi guru atau kalian itu gimana untuk membangkitkan motivasi siswa-siswa kalian nantinya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini kalian disuruh untuk menceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan baik di pekerjaan atau organisasi atau komunitas atau perkuliahan yang pernah Anda ambil gitu ya. Misalkan di sini ketika kalian itu memimpin organisasi, memimpin lomba atau yang kecil-kecilan dulu, maksudnya yang kecil-kecilan seperti menjadi koordinator terkait dengan tugas akhir kelompok gitu ya. Atau misalkan juga ketika kamu itu harus memilih antara dua hal penting, misalkan kuliah dan juga organisasi seperti itu. Untuk pertanyaannya yang pertama atau subpertanyaannya yang pertama adalah apa yang menyebabkan Anda harus mengambil keputusan tersebut dan apa peran Anda saat itu? Oke, di sini strategi menjawabnya kalian bisa sebutkan situasi nyata yang pernah kalian alami seperti tugas kelompok, organisasi, atau kegiatan kampus gitu ya. Dan pastikan kamu itu punya peran aktif, bukan sekedar pengamat. Nah, misalkan di sini kalian sebutin kalau kalian itu di organisasi atau misalkan mengikuti kepanitiaan dan kebetulan kamu jadi koordinatornya di situ. Dan di sisi lain, kamu itu juga berperan penting dalam tugas kelompok di perkuliahan gitu ya. Kayak kamu sebutin tuh peran kamu itu di situ seperti apa. Nah, nanti di bagian kedua, bagaimana kalian mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada. Oke, misalkan untuk permasalahannya itu terjadi bentrokan waktu gitu ya. Misalkan di kepanitiaan itu kamu ada tanggung jawab ini, sedangkan di waktu yang sama saat perkuliahan kamu juga punya tanggung jawab yang penting gitu ya, misalkan dalam tugas kelompok. Nah, di situ kalian sebutin tuh bagaimana kamu um, memahami permasalahan itu dan kamu pilih solusinya itu lebih baiknya seperti apa, dan itu bisa kamu diskusikan misalkan lewat anggota-anggota kalian di kepanitiaan atau anggota-anggota kelompok perkuliahan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi pertimbangan kalian dan mengapa? Kemudian jelaskan proses atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, untuk strateginya kalian di sini jelasin tuh proses berpikir, kemudian alternatifnya apa, resikonya apa, dan mengapa akhirnya kamu memilih salah satu opsi gitu ya. Misalkan tadi tuh yaitu terkait dengan jadwalnya yang bentrok tuh. Nah, kamu sebutin gimana langkah-langkah kalian untuk mengambil keputusan salah satu opsi atau mana opsi yang kamu pilih gitu ya. Misalkan untuk di kepanitiaan itu kebetulan kamu punya anggota yang mau menggantikan peran kamu sementara gitu ya, karena di perkuliahan ini memang tidak bisa digantikan oleh orang lain, jadi kamu di sini memilih untuk fokus ke perkuliahan dulu, baru setelah selesai lanjut lagi ke kepanitiaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana hasil dari keputusan yang Anda ambil? Oke, di sini kamu bisa ceritakan hasilnya, bisa hasil yang baik ataupun hasil yang kurang baik gitu ya.
Kemudian kamu simpulkan apa yang telah kamu pelajari dari proses itu. Oke, misalkan dengan kamu fokus di perkuliahan, jadi eh, apa namanya, anggota kelompok di perkuliahan itu atau tugasnya itu jadi berjalan lebih lancar, dan juga untuk di kepanitiaan itu bisa dihandle oleh anggota yang lain seperti itu. Jadi hasilnya baik gitu ya. Dan apa yang bisa kamu pelajari atau simpulkan dari proses itu gitu. Misalkan dengan kamu memilih ini jadinya seperti ini gitu. Kemudian di bagian yang terakhir adalah kalian disuruh untuk menceritakan secara spesifik saat kalian dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Misalkan saat kalian menghadapi skripsi yang bersamaan dengan magang atau kegiatan kampus, atau di sini kalian akan menceritakan strategi terkait dengan manajemen waktu gitu ya. Karena ini tuh akan berkaitan dengan saat kalian PPG nanti ya, perkuliahan PPG nanti. Karena memang untuk tugas-tugasnya itu sangat banyak, dan juga selain kalian harus berkuliah, kalian juga harus WPL. Nah, jadi untuk pertanyaan ini tuh memang sangat penting untuk kalian ke depannya. Untuk yang pertama, seperti apakah situasinya pada saat itu? Kapan situasinya tersebut terjadi? Yang mana di sini strateginya kalian bisa pilih momen di mana kalian itu harus menyelesaikan beberapa hal penting sekaligus. Misalnya kuliah, disambi organisasi, disambi juga ada tanggung jawab dalam keluarga. Oke, kalau aku dulu tuh aku sebutin kalau saat pengerjaan skripsi itu aku juga eh, jadi asisten praktikum gitu ya. Jadi di situ memang keduanya itu kan memang sama-sama membutuhkan waktu yang banyak, dan juga tugas-tugasnya di jadi asisten praktikum itu kan juga banyak ya. Selain harus mengajar, juga harus mempersiapkan modul, mempersiapkan pretest, posttest, tugas, laporan praktikum, dan mengoreksi laporan praktikum, mengoreksi tugas, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, itu aku juga ngerjain skripsi, yang mana untuk skripsi ini memang aku targetkan dari awal harus selesai di semester 7. Nah, jadi di situ memang dua hal ini berjalan beriringan gitu. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan dalam mengatur tugas-tugas tersebut, dan bagaimana kamu memastikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan di sini tuh strateginya kalian ceritakan sistem yang kalian pakai untuk mengatur waktu. Bisa pakai to-do list atau bagian waktu, atau pakai eh yang lain lah. Intinya kalian bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya, atau membuat yang namanya skala prioritas gitu ya. Misalkan yang penting dan mendesak itu yang mana, jadi itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang mana itu juga aku ceritakan ketika menulis esai, yang mana aku ceritakan ketika skripsi dan juga menjadi asisten praktikum itu bagaimana aku mengatur kedua hal itu gitu. Karena di satu momen itu pernah di satu hari itu ada jadwal praktikum dan juga ada jadwal bimbingan. Nah, itu kan memang berdekatan ya waktunya, dan tugas-tugasnya juga banyak. Jadi di situ aku sebutin tuh gimana aku mengatur tugas-tugas tersebut. Nah, misalnya ketika em, skripsi itu aku kan sebelum bimbingan harus mengerjakan revisi tuh. Jadi aku sebutin kalau memang skripsi itu bimbingannya kan jadwalnya lebih sebelum praktikum gitu ya. Jadi aku kerjain itu dulu, baru setelahnya mengerjakan tugas-tugas eh, jadi asisten praktikum. Misalkan apa namanya, ada tugas untuk menyiapkan soal pritas atau postas gitu, atau soal tugas seperti itu. Kemudian yang ketiga, sumber daya apa yang kalian butuhkan dalam membantu penyelesaian tugas-tugas tersebut. Apa hambatan yang kamu temui dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini strateginya adalah kalian jelasin tuh siapa atau apa yang kamu libatkan dan bagaimana kamu menghadapi suatu hambatan. Oke. Jadi tadi untuk hambatannya ya, misalkan dua hal itu apa namanya, dua hal aku ya.
contohnya dari aku itu untuk bimbingan skripsi dan juga jadwal praktikum itu dalam satu hari yang sama gitu. Nah, untuk sumber daya yang aku butuhkan, itu yang pertama, untuk di skripsi itu kan memang individu ya sifatnya. Jadi, aku kerjakan sendiri dan juga ada yang namanya dosen pembimbing gitu. Nah, kebetulan dosen pembimbingku waktu skripsi itu beliau alhamdulillah sangat baik dan sangat mendukungku ya dalam proses menyusun skripsi. Jadi terkait dengan revisi dan lain sebagainya itu bisa aku selesaikan dengan baik gitu karena dukungan dari beliau. Kemudian untuk di praktikum itu kebetulan memang ada yang namanya partner ya. Jadi asisten praktikum itu nggak hanya aku aja, jadi ada asisten praktikum dari kelas lain atau dari partnerku di kelas itu. Yang mana kami itu kebetulan ini bekerja sama dan berhubungan baik ya kebetulan. Jadi untuk tugas-tugas terkait pretest, post-test, pembuatan soal itu, kemudian tugas, kuis, dan lain sebagainya untuk koreksi itu dan lain-lain bisa kita bagi gitu ya. Kita jadwalkan, misalkan minggu ini jadwalnya siapa tuh yang bikin soal post test gitu. Tapi karena memang kelasnya beda ya dan yang buat soal itu sama, itu kami tetap antisipasi untuk membuat soal yang berbeda sehingga meminimalisir kecurangan yang ada gitu. Ya, intinya itulah. Kemudian untuk sumber daya lain ya misalkan dengan Google Calendar itu kalian bisa mencatat atau mencatat to-do list apa yang harus kalian kerjakan di hari itu seperti itu. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, di sini kalian bisa tunjukin tuh hasil nyatanya lalu refleksikan apa yang telah kamu pelajari tentang tanggung jawab, keseimbangan dan efisiensi. Ya itu kayak misalkan dari hasilnya karena skripsi itu berbarengan dengan jadi asisten praktikum, aku sebutin tuh hasilnya. Misalkan skripsinya tuh bisa selesai di tepat waktu dengan dukungan dari dosen saya dan juga untuk kelas praktikum itu bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan dari teman-teman asisten praktikum yang lainnya yang mana kami bekerja sama dan saling mendukung selama proses pembelajaran praktikum gitu. Jadi aku sebutin di situ dan aku sebutin gimana cara aku bisa mengimbangi antara keduanya gitu atau bagaimana keduanya itu bisa selesai dengan waktu yang tepat tahu sampai tidak sampai apa namanya telat gitu ya terlambat. Oke. Oke, mungkin untuk tips strateginya segitu aja dan ini aku ada ebook strategi menyusun esai seleksi PPG calon guru yang lengkap ya. Jadi di situ nanti akan ada pola umum gimana menulis esai PPG, kemudian strategi menjawab esai per pertanyaan. Jadi nanti ada contohnya, kemudian dari contoh itu dianalisis tuh kira-kira kenapa jawaban ini tepat atau jawaban ini unggul gitu ya. Dan ebook ini bisa kalian dapatkan di sini. Kalian ketikkan aja link.id/infinity.it. Kalian bisa ketikkan di address bar ya, bisa di Chrome atau lain sebagainya. Kemudian kalian scroll, kalau udah kalian buka, kalian scroll ke bawah sampai nemu nih ebook ini. Terus di sini kalian bisa bayar seikhlasnya kalian ya. Minimal 1.000, jadi bisa 5.000, 2.000 dan lain sebagainya. Kemudian kalian klik buy. Kemudian di sini kalian isikan email tuh, kemudian kalian centang tuh yang bagian bawah, terus kalian bayar deh. Setelah kalian bayar, itu bayarnya bisa pakai kris, bisa pakai wallet ya kalau nggak salah, kemudian bisa pakai transfer bank dan lain-lain. Jadi setelah kalian bayar nanti otomatis e-booknya ini dikirimkan di website itu atau di emailnya kalian seperti itu. Atau nanti juga untuk link CO-nya atau link produknya bisa aku tuliskan di description box ya. Jadi kalian cek di description box. Kemudian aku di sini juga ada channel WA ya.
yang mana di sini setiap harinya akan ada latihan soal tes substantif, bisa literasi, numerasi, dan bidang. Kemudian nanti juga aku share tips-tips persiapan seleksi PBG yang lain dari wawancara ataupun dari penyusunan esai ini. Dan kalau kalian berminat join, bisa join di bit.ly/ppg by MWI. Bisa kalian ketikkan di address bar atau nanti juga aku tuliskan di description box. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu aja video pertamaku ini. Dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Misalkan penjelasanku itu kurang kurang maksimal ataupun bertele-tele, dan juga aku ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, dan kesalahan perbuatan yang tidak aku sengaja. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa lulus seleksi PBG calon guru. Oke, segitu dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.